Kisah menyentuh Robiah Ar-Raiyi, 30 tahun ditinggal jihad sang ayah. Pemuda perkasa itu bernama Faruk. Dia akhirnya kembali ke Madinah setelah bertahun-tahun bergabung dengan pasukan Muslim dan banyak melakukan pertempuran. Faruk kembali ke kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia 30 tahun. Kini dia bertekad membangun mahligai rumah tangga, menyunting seorang gadis agar lebih tenang hidupnya. Dibelinya sebuah rumah yang sederhana di kota Madinah. Dipilihnya seorang gadis yang sudah matang pikirannya, sempurna agamanya, serasi tubuh dan usianya. Faruk sangat bersyukur atas karunia Allah yang memberinya rumah dan istri yang soleha. Sekarang dia benar-benar bisa merasakan kenikmatan hidup didampingi istri yang mampu mengatur semua tatanan kehidupan, persis seperti yang diharapkan dan dicita-citakannya. Hanya saja, rumah yang nyaman dengan segala kebutuhan hidup dan istri yang solehah beserta akhlak dan kecantikan yang telah Allah karuniakan kepadanya tak mampu meredam gejolak kerinduannya terhadap jihad fisabilillah. Pahlawan mukmin ini ingin kembali memasuki medan tempur. Setiap kali mendengar berita tentang kemajuan yang dicapai pasukan muslimin, makin bertambah kerinduannya untuk berjihad. Makin dalam hasratnya untuk dapat mati syahid. Hari Jumat, Khatib Masjid Nabawi memberikan kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin di berbagai medan perang. Khatib juga memberikan motivasi orang-orang untuk terus berjihad fisabilillah, menjelaskan kepada mereka akan keutamaan syahid demi meninggalkan agamanya. Pulanglah Faruk ke rumahnya, sedang di hatinya telah bulat tekadnya untuk berjuang di bawah panji-panji kaum muslimin yang bertebaran di muka bumi. Kemudian beliau ceritakan tekadnya kepada istrinya, sehingga istrinya bertanya, "Wahai Abu Abdirrahman, kepada siapa engkau hendak menitipkan aku beserta janin dalam kandunganku ini? Sedangkan engkau adalah orang asing yang tak punya sanak keluarga di kota ini?" Faruk berkata, "Aku titipkan engkau kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian aku tinggalkan untukmu uang 30.000 dinar, hasil yang kukumpulkan dari pembagian ganimah peperangan. Pakailah secukupnya untuk keperluanmu dan keperluan bayi kita dengan sebaik-baiknya sampai aku kembali dengan selamat dan membawa ganimah. Atau Allah Ta'ala memberi aku rezeki sebagai suhada seperti yang saya dambakan." Kemudian beliau pamit kepada istrinya, pergi memburu cita-citanya. Budak yang dimerdekakan. Dr. Abdurrahman Ra'ad Basyah dalam Mereka Adalah Para Tabi'in menjelaskan, Faruk adalah budak sahabat yang agung Ar-Rabi bin Syiyad Al-Haritsi, amir di Khurasan yang sudah dibebaskan. Ar-Rabi bin Syiyad Al-Haritsi adalah pembuka pintu Sajistan dan panglima yang handal. Pada tahun 51 Hijriah dia didampingi Faruk dalam setiap pertempuran. Kala itu kelompok-kelompok pasukan kaum muslimin memporak-porandakan sarang-sarang kekufuran di muka bumi, di timur dan di barat.
Setelah Allah Ta'ala mengaruniakan kemenangan atas Sajistan dan beberapa daerah lainnya, Arabi bermaksud melengkapi kemenangannya yang gemilang dengan melintasi sungai Seihun untuk mengibarkan panji-panji tauhid di bukit-bukit yang disebut sebagai negeri di belakang sungai itu. Arabi bin Syiyad mempersiapkan pasukan untuk menyongsong perang yang telah direncanakan itu, mengatur strategi dan memberikan pengarahan tentang saat yang tepat untuk menyerang, juga posisi musuh yang hendak diserangnya. Tatkala perang benar-benar pecah, Arabi beserta pasukannya yang militan menampilkan kebolehannya yang selalu dikenang sejarah dengan seruan tasbih dan pekikan takbir. Faruk budaknya juga memperlihatkan kegagahan dan ketangkasannya di medan peperangan hingga bertambahlah kekaguman dan penghargaan Arabi terhadapnya. Perang ini dimenangkan pasukan Muslim setelah berhasil menyeberangi sungai dan menginjakan kaki di tepiannya. Panglima beserta pasukannya langsung berwudu. Semua menghadap ke kiblat, menunaikan sholat 2 rakaat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah memenangkan mereka. Selanjutnya, Panglima Besar memberikan hadiah kepada Faruk atas andilnya yang besar dalam peperangan berupa kemerdekaan dirinya. Faruk juga mendapatkan bagian ghanimah yang banyak, ditambah lagi dengan pemberian secara pribadi dari Panglima Arabi. Tak berselang lama pasca hari-hari bahagia ini, ajal menjemput Arabi bin Syiyad al-Haritsi, tepatnya 2 tahun sesudah cita-citanya yang agung terwujud. Dia kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerelaan. Nah, setelah itu Faruk pulang ke Madinah, dan setelah menikah dia rindu kembali ke medan perang. Faruk ingin mati syahid. Lahirnya Ar-Rabi'ah. Beberapa bulan setelah keberangkatan Faruk, istrinya yang bijaksana itu melahirkan seorang bayi laki-laki yang cakap dan berwajah tampan. Sang ibu menyambutnya dengan penuh bahagia hingga mampu mengalihkan perhatiannya yang telah sekian lama berpisah dengan suaminya. Bayi laki-laki itu diberi nama Ar-Rabi'ah. Tanda-tanda ketangkasan telah tampak pada diri anak itu sejak kecil. Nampak pula tanda-tanda kecerdasan pada perkataan dan tingkah lakunya. Oleh ibunya, Ar-Rabi'ah diserahkan kepada guru-guru agar mendapatkan pendidikan yang layak. Di samping itu diundang pula pengajar dalam adab untuk mendidik budi pekertinya. Dalam waktu yang tidak begitu lama, kecerdasan Ar-Rabi'ah berkembang begitu pesat. Pada mulanya mahir baca tulis, lalu hafal kitabullah dan mampu membacanya dengan lantunan yang indah, seperti tatkala dibaca oleh para sahabat terdahulu. Sesudah itu beliau mendalami hadis-hadis Rasulullah SAW, dari yang paling mudah mempelajari bahasa Arab yang baik dan benar, juga mempelajari perkara-perkara agama yang wajib untuk diketahui. Ibunda Ar-Rabi'ah memberikan imbalan yang cukup dan hadiah-hadiah yang berharga kepada para guru putranya. Setiap kali tampak kemajuan pada dinar Rabi'ah, dia tambahkan pemberiannya. Dengan kesibukan tersebut, sang ibu masih senantiasa menanti kedatangan ayah putranya yang pergi sudah begitu lama. Karena itulah dia berusaha keras mendidik putranya agar kelak bisa menjadi penyejuk pandangannya dan juga suaminya jika sewaktu-waktu suaminya pulang. Namun ternyata Faruk begitu lama tak kunjung datang.
Kemudian terdengarlah kabar burung dan isu yang bermacam-macam tentangnya. Ada yang mengatakan bahwa Faruk ditawan musuh. Ada pula yang mengatakan bahwa dia masih meneruskan jihadnya. Yang lain lagi berkata bahwa beliau telah mendapatkan syahid di medan perang seperti yang diidamkannya. Ummu Arobiyah menduga bahwa pendapat terakhirlah yang paling mungkin, mengingat berita tentang Faruk terputus sama sekali. Beliau menjadi sedih, tetapi kemudian beliau kembalikan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika Arobiyah menginjak usia remaja dan hampir balik, orang-orang menasihati ibunya. Sekarang Arobiyah sudah dewasa, sebaiknya dia tidak usah lagi belajar membaca dan menulis. Ada pula yang usul, dia sudah mampu menghafal Al-Quran dan meriwayatkan hadis. Lebih baik engkau suruh dia bekerja agar dia bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan juga dirimu. Namun ibunya berkata, aku memohon kepada Allah agar memilihkan baginya apa yang terbaik bagi dunia dan akhiratnya. Sesungguhnya Arobiyah memilih untuk terus menuntut ilmu. Dia bertekad senantiasa belajar dan mengajar selama hidupnya. Arobiyah menapaki jalan hidup yang sudah digariskan atasnya dengan penuh semangat dan tak mau membuang waktu. Beliau rajin mendatangi halaqah-halaqah ilmu yang memenuhi Masjid Nabawi dengan membawa rasa haus akan sumber-sumber pengetahuan yang baik. Beliau bersahabat baik dengan sisa-sisa sahabat utama, di antaranya Anas bin Malik, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenyam ilmu dari para tabi'in terkemuka seperti Sa'id bin Musayyab, Mahul As-Syami, dan Salamah bin Dinar. Beliau terus belajar hingga larut malam sampai lelah. Kawan-kawannya menasihati agar dia menjaga dan menyayangi dirinya sendiri, namun dia berkata, aku mendengar dari orang-orang tua dan guru-guruku berkata, sesungguhnya ilmu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu, kecuali jika kamu memberikan seluruh jiwamu untuk mendapatkannya. Tak heran bila sebentar kemudian namanya sudah tersohor, menjadi tinggi pamornya, semakin banyak kawannya, dihargai oleh murid-muridnya dan diunggulkan oleh kaumnya. Prajurit tua pulang. Kehidupan ulama Madinah ini begitu cemerlang, dibagilah hari-harinya. Sebagian untuk keluarganya di rumah, sebagian lagi di Masjid Nabawi menghadiri kajian ilmu dan halaqah-halaqah. Sampai suatu kali terjadi peristiwa yang sama sekali tak terduga dalam hidupnya. Malam itu di musim panas bulan bersinar dengan terangnya. Seorang prajurit berusia 60-an tahun memasuki kota Madinah. Dia menyusuri jalan-jalan kampung menuju rumahnya dengan naik kuda. Dia tidak tahu apakah rumahnya masih seperti yang dulu atau sudah berubah, karena telah dia tinggalkan sekitar 30 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang dilakukan istrinya saat ini? Istrinya yang masih muda dan yang ditinggalkannya di rumah dulu, bagaimana dengan kandungannya, lahir laki-laki atau perempuan? Apakah anak itu hidup atau mati? Jika hidup, apa yang tengah dilakukannya? Dia juga teringat akan uang yang diperoleh dari jihad yang dia tinggalkan untuk istrinya. Kemudian dia pergi sebagai mujahid fisabilillah, berangkat bersama pasukan muslimin untuk membuka daerah Bukhara, Samarkand dan sekitarnya.
Masih banyak orang hilir mudik di perkampungan Madinah, mengingat baru saja sholat Isya usai ditunaikan. Tetapi orang-orang itu berlalu begitu saja. Tidak ada yang mengenalinya, tak ada yang menghiraukannya, tak ada yang memperhatikan kuda atau pedang yang bersandang di pundaknya. Sebab mereka yang tinggal di kota-kota Islam sudah tak asing lagi melihat mujahidin yang pulang pergi untuk berperang fisabilillah. Rasa penasaran dan was-was menggelayuti pikiran prajurit tua ini. Saat ini dia masih sibuk memikirkan jalan-jalan dan bangunan yang telah banyak berubah. Tiba-tiba dia dapatkan dirinya telah berada di depan rumahnya. Dia dapatkan pintunya sedikit terbuka. Kegembiraannya yang meluap menyebabkan dia lupa meminta izin kepada yang berada di dalam rumah. Dia pun langsung masuk rumah melalui pintu tersebut. Si empunya rumah yang mendengar suara pintu terbuka menengok dari lantai atas rumahnya. Maka dalam cahaya bulan dilihatnya ada seorang yang menyandang pedang dan membawa tombak, malam-malam memasuki kediamannya. Laki-laki yang menghuni rumah itu pun meloncat dengan marah dan turun sambil membentak. "Engkau berani memasuki rumah dan menodai kehormatanku malam-malam, wahai musuh Allah!" Dia menerkam bagaikan singa yang mengamuk ketika sarangnya hendak dirusak. Tak ada kesempatan lagi untuk bicara. Keduanya langsung bergulat, saling terkam, saling tuduh dan makin lama makin panas. Para tetangga dan orang-orang di jalanan mengerumuni dua orang yang sedang berkelahi itu. Mereka hendak mengeroyok orang asing itu untuk membela tetangganya. Beberapa jurus kemudian laki-laki yang di rumah itu mencengkeram kuat-kuat leher lawannya seraya berkata, "Wahai musuh Allah, demi Allah, aku tak akan melepaskanmu kecuali di muka hakim." Orang asing itu berkata, "Aku bukan musuh Allah dan bukan penjahat. Tapi ini rumahku, milikku. Kudapati pintunya terbuka, lalu aku masuk." Dia menoleh kepada orang-orang sembari berkata, "Wahai saudara-saudara, dengarkan keteranganku. Rumah ini milikku, ku beli dengan uangku. Wahai kaum, aku adalah Farukh. Tiadakah seorang tetangga yang masih mengenali Farukh yang 30 tahun lalu pergi berjihad fisabilillah?" Bersamaan itu, ibu seempunya rumah yang sedang tidur terbangun oleh keributan itu, lalu menengok dari jendela atas dan melihat suaminya sedang bergulat dengan darah dagingnya. Lidahnya nyaris keluh, namun dengan sekuat tenaga dia berseru, "Lepaskan! Lepaskan dia! Lepaskan dia, Rabi'ah! Lepaskan dia, putraku! Dia adalah ayahmu! Dia ayahmu! Saudara-saudara, tinggalkanlah mereka. Semoga Allah memberkahi kalian. Tenanglah, Abu Abdurrahman, dia putramu, jantung hatimu." Demi mendengar teriakan itu, seketika Farukh memeluk dan menciumi putranya. Begitu pula Arobiyah, beliau mencium tangan ayahnya. Orang-orang pun bubar meninggalkan keduanya. Turunlah Ummu Arobiyah untuk menyambut suaminya dan memberi salam. Padahal dia tak mengira bisa bertemu lagi dengan suaminya setelah hampir sepertiga abad terputus kabar beritanya. Uang titipan. Suatu kali Farukh duduk-duduk bersama istrinya, bercerita asik tentang keadaannya dan sebab musabab terputusnya berita darinya. Namun istrinya tak bisa menikmati ceritanya karena tiba-tiba muncul perkara yang menggelayuti pikirannya.
Kebahagiaannya berkumpul bersama dengan suaminya dibayangi kekhawatiran akan masalah uang titipan suaminya yang telah ludes. Dalam hati dia bergumam, apa yang harus aku katakan bila suamiku menanyakan uang yang diamanatkan kepadaku agar kumanfaatkan dengan baik? Bagaimana kiranya sikap suamiku bila aku katakan bahwa hartanya itu sudah habis tak tersisa? Bisakah dia menerima alasanku bahwa uang itu habis untuk biaya pendidikan putranya? Percayakah dia bahwa pendidikan putranya sampai menghabiskan 30.000 dinar? Bisakah suaminya percaya bahwa tangan putranya lebih pemurah dari awan yang mencurahkan hujannya? Sementara dia tidak menyisakan 1 dirham pun. Seluruh penduduk Madinah tahu bahwa dia sangat pemurah dan memberikan bayaran kepada guru-guru putranya. Selagi pikirannya terbang jauh, tiba-tiba suaminya menoleh kepadanya dan berkata, "Aku membawa uang 4.000 dinar. Ambillah uang yang aku titipkan kepadamu dulu. Kita kumpulkan lalu kita belikan kebun atau rumah. Kita bisa hidup dari hasil sewanya selama sisa usia kita." Ummu Arabiyah pura-pura sibuk dan tidak menjawabnya. Suaminya mengulangi pertanyaannya. "Lekaslah, mana uang itu? Bawalah kemari agar bisa disatukan dengan hasil yang kubawa." Dia berkata, "Aku letakkan uang tersebut di tempat yang semestinya dan akan kuambil beberapa hari lagi, insya Allah." Pembicaraan antara keduanya terputus lantaran terdengar suara azan. Faruk bergegas mengambil air wudhu lalu menuju ke pintu sambil bertanya, "Mana Arabiyah?" Istrinya menjawab, "Dia sudah lebih dahulu berangkat ke masjid. Saya kira engkau akan tertinggal sholat berjamaah." Sampailah Faruk di masjid. Beliau mendapati imam sudah menyelesaikan sholatnya. Dia pun segera sholat, kemudian menuju ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucap sholawat atasnya. Setelah itu mengambil tempat di Raudah Mutahharoh, tempat antara makam Nabi dengan mimbarnya. Betapa rindunya beliau untuk sholat, maka beliau memilih tempat untuk sholat sunnah, kemudian beliau berdoa sekehendaknya. Ketika beliau berhasrat untuk pulang, dilihatnya ruangan masjid sudah padat dengan orang yang hendak belajar, pemandangan yang belum dia saksikan sebelumnya. Mereka duduk melingkari syaikh majelis ilmu tersebut sampai tak ada lagi tempat kosong untuk berjalan. Dia mengamati, ternyata orang-orang yang hadir itu ada yang telah lanjut usia. Orang-orang yang terlihat berwibawa nampak sebagai orang terhormat, juga para pemuda. Mereka semua duduk menghamparkan lututnya, masing-masing memegang buku dan pena untuk mencatat semua uraian syaikh itu, kemudian dihafalkan. Semua mengarahkan pandangan kepada syaikh majelis. Dengan tekun mereka mendengarkan dan mencatat hingga seolah-olah kepala mereka seperti ada burung yang bertengger. Para mubali mengulangi kata demi kata dari syaikh itu agar tidak ada seorang pun yang keliru mendengarnya mengingat jaraknya yang cukup jauh. Faruk berusaha melihat wajah syaikh yang luar biasa itu tetapi nihil, karena orang-orang terlalu padat dan jaraknya yang cukup jauh. Dia kagum dengan segala perkataan syaikh itu, juga pada ingatannya yang tajam dan ilmunya yang luas, juga antusias hadirin yang untuk mendengarnya. Beberapa waktu kemudian majelis itu pun usai. Syaikh berdiri dari tempatnya sementara orang-orang langsung berkerumun dan mengelilinginya hingga keluar masjid.
Faruq yang belum beranjak dari tempatnya bertanya kepada Fulan yang di sebelahnya. Kata Faruq, "Siapakah saya yang baru saja berceramah?" Fulan berkata, "Apakah Anda bukan penduduk Madinah?" Kata Faruq, "Saya penduduk sini." Fulan berkata, "Masih adakah di Madinah ini orang yang tidak mengenal saya yang memberikan ceramah itu?" "Maaf, saya benar-benar tidak tahu karena sudah sejak 30 tahun lalu saya meninggalkan kota ini dan baru kemarin saya kembali." "Tidak apa, duduklah sejenak, akan saya jelaskan. Syekh yang Anda dengarkan ceramahnya tadi adalah seorang tokoh ulama tabi'in, termasuk di antara ulama yang terpandang. Dialah ahli hadis di Madinah, fuqaha dan imam kami meski usianya masih sangat muda." Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Majelisnya dihadiri oleh Malik bin Anas, Abu Hanifah An-Nu'man, Yahya bin Sa'id Al-Ansyari, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Rahman bin Amru Al-Auza'i, Laits bin Sa'id dan lain-lain. "Tetapi Anda belum..." Orang tersebut tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia melanjutkan pujiannya. Di samping itu, dia sangat dermawan dan bijaksana. Tidak ada di Madinah ini orang yang lebih dermawan terhadap kawan dan keluarga darinya. Dia hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Tetapi Anda belum menyebutkan namanya," kata Faruq. "Namanya adalah Robi'ah Ar-Ra'yi." "Robi'ah Ar-Ra'yi?" "Nama aslinya Ar-Robi'ah, tetapi para ulama dan pemuka Madinah biasa memanggilnya Ar-Robi'ah Ar-Ra'yi karena setiap kali mereka menjumpai kesulitan atau merasa tidak jelas tentang suatu nas dalam kitabullah dan hadis, mereka selalu bertanya kepadanya. Kemudian beliau berijtihad dalam masalah itu, menyebutkan qiyas apabila tidak ada nas sama sekali, serta menyimpulkan hukum bagi mereka yang memerlukannya secara bijak dan menenteramkan hati. Faruq berkata, "Anda belum menyebutkan nasabnya." Dia adalah Ar-Robi'ah putra Faruq yang memiliki kunyah julukan Abu Abdirrahman. Dilahirkan tak lama setelah ayahnya meninggalkan Madinah sebagai mujahid fisabilillah. Lalu ibunya lah yang memelihara dan mendidiknya. Tapi sebelum sholat tadi saya mendengar dari orang-orang bahwa ayahnya telah datang kemarin malam. Tiba-tiba saja Faruq melelehkan air mata tanpa lawan bicaranya tahu penyebabnya. Kemudian beliau mempercepat langkahnya untuk pulang. Begitu melihat suaminya datang sambil meneteskan air mata, Ibunda Ar-Robi'ah bertanya, "Ada apa wahai Abu Abdirrahman?" Beliau menjawab, "Tidak apa-apa. Aku melihat putraku berada dalam kedudukan ilmu dan kehormatan yang tinggi yang tidak kulihat pada orang lain." Kesempatan tersebut dipergunakan oleh Ummu Ar-Robi'ah untuk menjelaskan tentang harta amanat suaminya yang ditanyakan sebelumnya. Dia berkata, "Menurut Anda, manakah yang lebih Anda sukai? Uang 30.000 dinar atau ilmu dan kehormatan yang telah dicapai putramu?" Faruq berkata, "Demi Allah, bahkan ini lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya." Ummu Ar-Robi'ah berkata, "Ketahuilah wahai suamiku, aku telah menghabiskan semua harta amanatmu itu untuk membiayai pendidikan putra kita. Ridhokah Anda dengan apa yang telah aku perbuat?"
Faruk berkata, "Ya, semoga Allah membalas jasamu atasku, anak kita dan juga kaum muslimin dengan balasan yang baik."